Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya pengawas benih tanaman di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan angkatan ketiga dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, identifikasi masalah. Berikut ini beberapa isu atau masalah yang berkaitan dengan tupoksi saya sebagai pengawas benih tanaman di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 3 masalah yang saya tampilkan di sini. 1. Keterlacakan peredaran benih tanaman perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah. Yang kedua, penggunaan benih tanaman perkebunan yang tidak bersertifikat dan berlabel oleh petani atau masyarakat yang masih tinggi. Ketiga, ketersediaan media edukasi penggunaan benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel masih kurang optimal. Kemudian, dari 3 masalah tersebut dianalisis dengan menggunakan metode USG, yaitu salah satu metode untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat U atau urgency, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Kemudian S atau seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut harus dibahas. Kemudian G atau growth, yaitu seberapa besar isu tersebut dapat berkembang. Dengan menggunakan skala nilai 1 sampai dengan 5, isu yang memiliki nilai skor tertinggi merupakan isu prioritas. Dari 3 isu yang saya tampilkan, didapatkan nilai USG tertinggi pada poin nomor 2, yaitu penggunaan benih tanaman perkebunan yang tidak bersertifikat dan berlabel oleh petani atau masyarakat yang masih tinggi. Kemudian, isu ini dianalisis lagi dengan menggunakan metode fishbone. Di sini ditampilkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan benih tanaman perkebunan yang tidak bersertifikat dan berlabel oleh petani atau masyarakat. Yang mana faktornya ada yang berasal dari manusia, lingkungan, metode, dana, dan material. Adapun faktor yang berasal dari manusia adalah 1. Kurangnya pemahaman petani terhadap kerugian dan manfaat menggunakan benih unggul. 2. Masih terdapat pemasar atau produsen benih yang mengedarkan benih tidak bersertifikat dan berlabel. Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan adalah 1. Kurangnya penegakan sanksi yang dapat membuat jera pemasar atau produsen benih yang mengedarkan benih tidak bersertifikat dan berlabel. 2. Budaya masyarakat yang tidak kritis. Kemudian faktor yang berasal dari metode adalah 1. Kurangnya penyuluhan tentang penggunaan benih bersertifikat dan berlabel. 2. Kurang efektifnya pengawasan peredaran benih. Kemudian faktor yang berasal dari dana adalah dana penyuluhan dan pengawasan peredaran benih yang kurang. Kemudian faktor yang berasal dari material adalah ketersediaan media edukasi penggunaan benih tanaman perkebunan bersertifikat dan berlabel masih kurang optimal. Selanjutnya, alternatif solusi, di mana isunya adalah penggunaan benih tanaman perkebunan yang tidak bersertifikat dan berlabel oleh petani atau masyarakat yang masih tinggi. Yang diidentifikasi penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan media edukasi. Sehingga ditawarkan alternatif penyelesaian masalah ada 2 di sini. Yang pertama, alternatif penyelesaian yang pertama adalah 1. Memberikan
penyuluhan kepada petani atau masyarakat tentang benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel dengan tahapan: 1. Membuat media edukasi, 2. Membuat jadwal penyuluhan, 3. Memberikan penyuluhan kepada petani atau masyarakat yang mana hasilnya diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan petani atau masyarakat terhadap benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel. Adapun para pihak yang terkait adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, kemudian pemerintah kabupaten, kota, kemudian petani atau masyarakat. Kemudian alternatif penyelesaian yang kedua, yakni memberikan penyuluhan kepada produsen benih tentang benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel. Kali ini objeknya adalah produsen benih. Dengan tahapan alternatif: 1. Membuat media edukasi, kemudian membuat jadwal penyuluhan, kemudian memberikan penyuluhan kepada produsen benih. Adapun hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran produsen benih terhadap benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel. Kemudian para pihak yang terkait adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, pemerintah kabupaten kota, kemudian produsen benih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.